Nah, shalom teman-teman, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, hari ini kita ramean teman-teman, Bapak Ibu, karena kita di sini sudah bersama dengan Pastor Brigita ya, dan juga ada Ibu Gembala. Dan kali ini spesial karena Febri nge-host ditemenin sama Gita. Iya, tapi bukan Gita Sinaga ya guys ya. Oke. Nah, kali ini spesial banget karena kita bakal bahas soal kehidupan seorang pendoa. Tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar, mungkin Tante Gita boleh pimpin kita dalam doa. Oh, iya. Oke, mari kita dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami ada di tempat ini, kami hanya mau menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan, pakai setiap kami, pakai hamba-Mu Ibu Brigit yang Kau sudah utus di tempat ini, bahkan Ibu Gembala kami di tempat ini. Pakai setiap kami, berkati acara ini biar jadi berkat, menjadi dampak dan banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka acara ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Wah, ini hari ini kayak gerakan wanita banget ya, karena biasanya ada laki-laki di antara kita, tapi ini kita berempat tuh Bener-bener perempuan semua ya Tante ya. Wanita-wanita yang luar biasa. Bener banget. Di sini Pastor Brigit atau aku manggilnya Ibu aja kali ya. Terserah, Terserah, gak masalah. Bu Brigit, apa kabar? Baik, Luar puji biasa, Tuhan ya. Ini pertama kali sampai di Semarang atau sebelumnya udah pernah ke GBI Crown Palace khususnya? Berapa puluh tahun lalu ya? Oh iya, pernah Ya, sekali. udah lama, Udah Iya, lama udah sekali, lama ya. sekali iya. Oke, tapi kalau Febri kayaknya ini pertama kali. Baru pertama Ketemu kali. Bu Brigit, iya. Iya, Oke, di oke, sini. oke. Dan masih tetap cantik ya. Tetap Nggak kalah sama Bu cantik. Gembala juga hari ini. Wah. Makanya di kita sini. di ini Apa nih? dikelilingi dengan ibu-ibu Iya, bener cantik, banget. tante-tante cantik, Tante-tante cantik. yang diberkati Puji Tuhan, Tuhan, puji Tuhan. dipakai Tuhan hari-hari ini. Amin, bener Tuhan, banget. amin. Mungkin karena kalau pendoa itu emang cantiknya tuh terpancar gitu ya kali ya Tante ya. Pastinya, Iya, bukan pastinya. cuma pendoa, semua orang yang Semua, melayani betul Tuhan. banget. Amin. Dipakai jadi Dipakai. terpancar orangnya. Amin, amin. Bener banget. Oke. Nah, itu tadi sedikit-sedikit cerita tentang Bu Brigit ya. Jadi sebelumnya itu mungkin untuk Bapak Ibu teman-teman, Bu Brigit ini udah pernah juga datang ke GBI Crown Palace ya. Tante Kikin juga. Jadi Beberapa kali ya. udah berapa kali ya bahkan ya Tante ya. Dan kali ini spesial kita hadirkan di sini, kita akan berbicara tentang kehidupan seorang pendoa nih. Nah, mungkin kalau Febri sendiri yang kepo nih Tante ya, atau Ibu Brigit ya. Pertama kali Bu Brigit tuh dapat panggilan kayaknya aku panggilannya sebagai pendoa nih. Itu umur berapa nih? Oke. Latar belakang saya Iya, dulu ya. boleh. Heeh. Saya kan ini dari keluarga pendeta kalau saya boleh bilang ya. Nah, tapi saya tidak mau pada waktu itu tidak mau sama dengan orang tua. Istilahnya kepengen punya yang lain Iya. gitu kan. Begitu. Jadi saya nggak mau terlalu, pada waktu itu belum berpikir tentang panggilan atau apapun gitu ya. Tapi satu waktu ketika saya mendengarkan firman, pada waktu itu seorang hamba Tuhan berbicaranya sih sederhana, tapi itu Tuhan yang berbicara. Dia lagi berbicara tentang kalau kita nanti meninggal, kita akan mendapat mahkota. Ada yang namanya mahkota keselamatan, tapi juga ada mahkota-mahkota lain kan. Nah, kalau kamu tidak meresponi panggilan Tuhan, minimum yang kamu punya tuh mahkota keselamatan. Amin. Tapi dia joke pada waktu itu, joke-nya ngenain ke saya pada waktu itu, Bu. Dia bilang kalau kamu nggak ngapa-ngapain, kamu dapatnya bando, Bukan mahkota bukan ya. mahkota gitu ya. Jadi mereka tuh ketawa, saya pun ketawa. Tapi itu buat saya lelucon yang ada message gitu. Terus saya mikir, iya ya, saya mau ngapain Tuhan, saya gitu. Karena waktu itu saya kan masih bekerja secara sekuler ya. Nggak punya waktu, belum merasa harus melakukan sesuatu yang gimana gitu kan. Terus saya mulai, pada waktu itu saya berpikir itu keputusan pribadi saya memilih. Tapi ternyata Tuhan yang mengarahkan ke situ. Saya pikir saya masih kerja, saya nggak punya keterampilan tertentu. Saya nggak terlalu pede dengan suara, saya nggak punya keahlian musik. Apalagi saya mau ngajar atau khotbah, ya berdoalah pikir saya. Berdoa itu kan nggak harus dilihat orang kan, berdoa itu kan cuma saya dengan Tuhan. Dan waktu pun saya bisa menyesuaikan diri. Saya bilang gitu, di waktu-waktu yang saya bisa lah saya pikir gitu. Jadi yaudah saya mau coba gitu. Tapi saya lakukan tindakan iman karena waktu itu saya masih bekerja di perusahaan yang sangat besar ya, namanya perusahaan minyak. Jadi saya
di kantor kita itu ada kegiatan kerohanian. Saya langsung cari karena saya nggak mungkin langsung fokus pelayanan di gereja karena saya sehari-harinya di kantor, kan gitu. Jadi saya lihat di situ badan umat Kristennya, lalu saya ada apa sih mereka di sini? Rupanya mereka punya kegiatan doa interdenominasi. Saya masuklah di situ. Saya ikut gitu, ini interdenominasi nih masih gitu. It's okay lah. Sedangkan saya seseorang yang dari gereja Bethel yang sangat istilahnya diajarkan banget yang tentang berdoa dalam bahasa roh dan yang lain-lain seperti itu kan. Jadi saya ikutin aja dengan gaya mereka berdoa. Saya nggak apa-apa, yang penting Tuhannya sama gitu. Sampai satu waktu ada challenge di mana terjadi pemilihan ketuanya, ketua dari umat Kristiani. Nah kebetulan saya juga dalam pilihan dan satu teman saya cowok, suaranya sama. Tapi karena saya perempuan, jadi yang laki dijadikan atas, saya wakil dia. Nggak apa-apa, saya bilang saya lebih seneng. Tapi saya mau membawahi bidang doa. Gitu, bukan programnya, bukan apa gitu. Saya bilang gitu. Tapi saya melakukan itu bukan berdasarkan saya udah pernah dididik atau dilatih, karena buat saya simple aja gitu kan. Tuhan cuma denger hati kita ngomong begitu kan, dan bisa anytime. Itu pertamanya awal di kantor. Jadi mulai saya di situ di kantor, orang yang ada berkembang banyak. Terus saya memperkenalkan Roh Kudus di situ. Di kantor saya. Saya bilang gini, kalian ada yang namanya pribadi Roh Kudus. Saya bilang kalau kita berdoa disesuai dengan Roh Kudus, ini akan begini. Saya cerita. Tolong kalian yang belum mengalami ini jangan cepet-cepet nolak gitu ya. Mendingan kalian tanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus bilang, saya juga dong mau di dalam Roh Kudus begitu, karena ada dosa yang kalau kita menolak Roh Kudus, saya bilang gitu kan. Akhirnya singkat cerita itu semuanya dipenuhi Roh Kudus. Itu interdenominasi sampai doanya tuh jadi ribut di kantor. Jadi mohon maaf, orang-orang kan kita lakukannya jam istirahat kan, tapi kan tidak semua orang pada jam istirahat itu keluar kantor, ada yang makannya di dalam kantor. Jadi mungkin mereka mulai denger ini apa? Karena ributnya itu karena ada bahasa rohnya yang dari Roh Kudus interdenominasi gitu kan. Akhirnya saya nggak enak, saya pindahkan yang dari kantor itu yang jam makan siang ke rumah saya nggak jauh dari kantor. Dan karena kita punya office cuman sampai jam 4 sore, jadi jam 5 tuh mulai doa di rumah saya. Dari situ ya, di rumah itu 5 itu setiap hari Jumat. Dia bilang hari Jumat gitu. Ternyata nggak berhenti. Ini yang pada berdoa sampai jam 12 malam. Benar. Tapi karena apa namanya, karena ini di rumah gitu kan, dan besoknya hari Sabtu nggak kerja, enjoy aja. Kadang-kadang ada yang nanti suaminya jemput gitu, ada yang bawa anak, itu terjadi bertahun-tahun. Sampai akhirnya ya pada waktu itu pun saya mengajari mereka tuh dari ada itu buku yang namanya Saat Teduh yang kecil tuh loh. Karena saya ya simple, yang penting saya ngikutin, baca dari situ, sama-sama ngerti, udah berdoa gitu. Lama-lama Tuhan perlengkapi. Kamu berdoanya misalnya pada waktu itu ya kami sudah berdoa bangsa-bangsa. Jadi kita berdoa bangsa-bangsa, nanti ini bangsa ini si ini gitu. Pertama masih saya yang tugasin, kamu berdoa ini, aku berdoa. Lama-lama saya mulai lihat dari antara mereka yang hadir, sebenarnya mereka lebih ke arah mana berdoanya gitu. Jadi selalu diberi kesempatan gitu. Kamu berdoa yang apa yang dari Roh Kudus, apa yang dari Tuhan, begini begitu, dan free aja flow gitu loh. Makanya saya bilang sampai jam 12 malam. Begitu. Gitu. Terus juga bukan cuman berdoa, kita penyembahannya flowing banget pada waktu itu ya. Ini awal-awalnya. Sampai satu waktu saya dapat tuntunan untuk saya bergabung di gereja lokal. Nah, pada waktu itu pun saya resign dari kantor. Resign dari kantor saya di gereja lokal, itulah saya memberi diri untuk ada di peranan di departemen doa. Gitu. Itu perjalanan awalnya. Meski saya tahu akhirnya bahwa ada hal-hal lain yang Tuhan mau untuk dari dalam diri saya keluar, ada panggilan lain. Jadi doa itu merupakan dasar dari
panggilan yang Tuhan bangun Yes. untuk seterusnya gitu. Oke. Ya itu dari awalnya. Wow, luar biasa banget ya Tante. Jadi suasana ibadahnya benar-benar hidup ya Bu ya. Bener. Iya, sangat hidup. Mereka begitu antusias, mereka begitu menikmati. Tapi saya agak mau bertanya sedikit Boleh, nih Bu. silakan. Saya tertarik dengan kata-kata gini. Saya Tuhan tuntun sepertinya untuk masuk ke panggilan itu. Nah sekarang kan banyak kita yang bertanya gini, gimana saya tahu kalau itu panggilan saya, bahwa gini loh, Tuhan saya ini panggilannya spesifiknya di sini nih. Apalagi yang kita sudah melayani Tuhan di gereja mungkin yang bertahun-tahun, kayaknya semua pelayanan diambil nih. Tapi kan kita pribadi tuh pengen tahu gitu panggilan loh. sebenarnya ya gitu. Saya ini panggilannya sebenarnya di mana? Nah saya tadi makanya agak tertarik nih. Karena Ibu tadi bilang saya tuh langsung tahu gitu ya. dituntun itu. Nah caranya untuk kita benar-benar, nah ini loh panggilan saya, ini destiny saya. Jadi ceritanya itu pada waktu itu saya belum tahu itu namanya panggilan. Saya pilih yang termudah. Menurut saya dalam situasi dan kondisi saya, dalam mengolah waktu, dalam persiapan. Karena mungkin saya berpikir pada waktu itu kalau saya mau belajar khotbah, aduh mesti sekolah ini, sekolah itu, belajar ini misalnya. Makan waktu ya Bu. Kalau mau melayani musik, saya juga harus tahu ini itu segala macam. Jadi menurut saya pada waktu itu belum ngerti panggilan. Yang penting saya melakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu buat saya. Mantap ya. Itu buat saya. Kuncinya. Dan karena saya tipe orang selalu mau melakukan yang terbaik. Jadi buat saya nggak mau sembarang. Jadi saya di situ mengequip diri saya, bukan dari siapa-siapa loh. Saya mengequip diri saya loh. Maaf, karena saya kan bilang tadi melayaninya dari kantor, bukan dari gereja. Dan saya ketuanya. Bagaimana saya punya banyak orang ini terus saya nggak tahu. Jadi saya mengequip diri saya dan saya tahu itu penyertaan Tuhan, kasih karunia ya. Jadi saya mulai pelajari, saya mulai baca sana, baca sini, pelajari, dan saya harus tahu banyak. Dan akhirnya saya mengerti bahwa setiap, ini kalau ngomong pendoa ya, setiap pendoa itu sebenarnya ada spesifik doa yang Tuhan taruhkan di dalam diri masing-masing. Jadi saya akhirnya tahu kalau mau mendoakan ini, sini yang aku suruh, kalau sini si ini, kalau sini si ini. Tapi semuanya merata ikut berdoa. Jadi secara bergantian. Dan saya mulai perlengkapi gitu. Artinya kita di sini nggak ada yang namanya kompetisi. Tidak ada yang namanya kompetisi karena masing-masing ada beban yang dari Tuhan. Dan masing-masing kita bersama-sama mengaminkan. Jadi kalau sini lagi doa, kamu jangan sibuk dengan yang lain, kamu dengerin untuk mengaminkan. Gitu. Dan nanti kalau kamu berdoa jangan ulangi doa dia. Namanya kamu bisa jadi kamu belum diajar atau kamu merasa doa kamu yang paling benar, dia nggak didengar Tuhan. Enggak, tadi kan kita udah aminkan. Jangan diulang. Jadi kita doakan yang lain yang belum didoakan gitu. Jadi Tuhan udah equip saya gitu. Tapi saya orangnya karena saya mau yang terbaik, saya menggali. Meskipun saya tidak diberdayakan di mana-mana, artinya tidak diberikan pengajaran dari mana-mana, tapi saya lapar. Untuk kepentingan apa yang lagi Tuhan membukakan. Jadi saya kejar, saya belajar, saya lakukan upaya misalnya puasa, saya lakukan bahasa roh saya menyembah, saya ya seperti itu. Jadi saya perkaya lah gitu. Supaya aktif saya bisa saya nggak pasif menunggu. Nggak pasif menunggu gitu. At least saya berpikir pada waktu itu, tapi setelahnya saya pikir ternyata yang gue pilih berat. Iya benar-benar. Ternyata gitu kan itu belum mengerti lama-lama pas Tuhan bukakan ini loh kamu harusnya seperti ini kan itu kan terhubung karakter nantinya kan. Betul. Ternyata aku pikir wow Tuhan sulit juga ya. Ternyata yang aku sepertinya memberi diri itu berat. Tapi itulah yang namanya proses ya. Tapi saya juga bersyukur saya bisa pada waktu itu seolah-olah karena ketidaktahuan saya pikir ini yang paling mudah sesuai dengan kondisi, tapi di dalam perjalanan, wah ini ternyata sulit. Artinya harga yang dibayar itu nggak mudah, harganya sangat dan belum tentu diapresiasi manusia karena Tuhan yang tahu. Tapi saya bersedia, saya sudah menemukan joy, sukacita, karena saya tidak melakukan itu untuk manusia. Jadi saya punya joy, nggak dihargai atau nggak diapain. Saya cuma bilang Tuhan yang penting saya udah tahu bahwa ini semua datang daripada Tuhan dan kembalinya kepada Tuhan gitu. Di harga yang dibayar sangat mahal.
Ya setuju sih. Setuju. Tapi bener yang dibilang sama Bu Bridget ya, kalau orang di luar sana itu banyak banget yang bilang kayak aku pelayanan, udahlah pendoa aja yang gampang gitu. Padahal ternyata sesulit itu loh teman-teman. Dan bener-bener harus ada kayak apa ya, rasa lapar yang bener-bener ingin seperti yang dibilang Bu Bridget tadi ya, ingin menyenangkan Tuhan bukan manusia. Jadi bahkan kalau aku lihat tuh pendoa-pendoa ya, mungkin nanti juga aku mau tanya nih pandangan Bu Gembala ya, Tante Kikin. Banyak pendoa tuh yang jauh lebih peka daripada pelayan-pelayan misalnya kayak seorang worship leader, singer. Karena banyak mereka tuh yang ketika mereka berdoa, jika di bidangnya sesuai yang dibilang sama Bu Bridget tadi, itu Tuhan kayak menitipkan pesan gitu terkadang. Jadi kalau misalnya aku lihat kesaksian ada seorang pendoa yang mungkin seperti kemarin misalnya kita mau ngadain konser healing worship nih, melalui mimpinya atau mungkin ketika dia berdoa dan mungkin dalam hadirat Tuhan itu ya, dia kayak Tuhan menitipkan pesan seperti itu di situ. Iya, tapi seberjalannya waktu, karena saya semakin menjadi dewasa, sebenarnya saya cenderung tidak mau mengklasifikasikan ini pendoa, ini gitu. Sebab akhirnya saya tiba kepada satu titik bahwa setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, itu harus hidup intim dengan Tuhan kan. Betul. Itu kuncinya, mau dia worship leader, mau dia apapun ya. Nggak bisa bilang, oh itu karena pendoa. Sebenarnya kita datang mendekat kepada Tuhan itu hak setiap anak Tuhan. Iya kan? Kita intim, kita masa kalau misalnya saya punya anak 2, harus lewat anak yang misalnya si A yang apa-apa si A. Misalnya entah cicinya, entah adiknya perlu apa, harus lewat si A. Oh si A. Untuk si A tentu dia dapat perkenanan. Karena dia tahu mengambil hati saya, dia tahu datang mendekat, dan saya pun senang dengan kehadiran anak itu. Tapi sebenarnya setiap anak-anak silakan datang. Ini papa kamu, kamu terbuka, ayo datang mendekat. Jadi sekarang ini saya sudah berubah, saya ingin membuat setiap kita untuk bisa datang mendekat menerima pesan Tuhan. Jadi saya tidak mau mengkultuskan khusus pendoa. Mungkin pendoa itu istilahnya benih sulung, ngerti ya? Untuk membuka jalan supaya karena kelihatan kehidupannya dan buahnya, tapi itu tidak harus menjadi itu aja. Kita harus menggerakkan seluruh jemaat, seluruh anak Tuhan. Mau dia jawatannya apa, mau dia apanya, harus punya ini. Yang namanya kehidupan doa. Dan merge dengan pujian penyembahan. Dia harus seorang penyembah, dia harus intim dalam komunikasinya dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang berikan pesan, Tuhan yang taruh. Saya dulu nggak ditaruh tuh, kalau saya awal ya, tadi kembali ke awal ya. Saya nggak pernah tuh gereja atau gembala saya, doakan saya ya, kamu jadi perisai saya atau apa, enggak. Tapi karena kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan kasih tahu sama saya, hambaku ini aku punya rancangan begini. Kamu mau nggak jadi mitra untuk mendoakan dia? Karena aku punya rencana buat hamba Tuhan ini supaya dia dapat menyelesaikan apa yang aku inginkan. Mau nggak kamu backup? Meskipun orang itu nggak tahu saya dapat dari Tuhan, enggak. Dan saya nggak pernah kasih tahu. Jadi saya mendoakan secara tersembunyi, tidak di dalam format khusus, oh kamu perisainya, enggak loh. Saya pada waktu itu enggak loh awal-awalnya. Saya mendoakan itu sampai, kalau mau dibilang bisa sampai bukan cuma mencucurkan air mata ya. Saya sampai seluruh keberadaan saya, karena saya lihatnya rancangan Tuhannya di dalam orang tersebut. Karena saya mengasihi Tuhan, Tuhan punya rancangan atas orang tersebut untuk melakukan kehendak Tuhan yang spesifik. Saya mitra dengan Tuhan. Ya Tuhan, aku setuju, aku mau berdoa untuk itu. Jadi nggak dilihat pun, nggak ditegur pun, nggak dihargai pun, itu urusan kedua buat saya. Yang penting saya menyenangkan Tuhan dan saya mau melakukan. Dan keberhasilannya meskipun dia nggak tahu, saya bersyukurnya luar biasa. Walaupun nggak ada apresiasi ya Bu ya. Nggak ada. Gitu. Tapi apresiasi saya tuh adalah saya melihat buahnya itu ada di orang yang saya doakan. Dan saya juga tahu bahwa Tuhan itu nggak buta. Dia mengerti apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi. Nggak pakai sandang. Orang aja yang bilang, oh itu Ibu Bridget kan pendoanya si ini. Saya nggak pernah menyandang itu. Saya nggak pernah gitu. Nah itu kalau itu saya pribadi, tentu saya tidak bilang satu-satunya jalan seperti itu, ya kan? Karena kan Tuhan punya cara.
Dan cara-cara Tuhan itu kan luar biasa ajaib. Kalau buat saya caranya begitu. Oke. Buat saya caranya begitu gitu. Pokoknya kamu istilahnya gini, kamu mau nggak jadi mitra saya untuk misalnya Ibu Kinkin bisa lakukan gini. Tapi kan mitranya Tuhan. Yes. Gitu. Jadi tentu saya mau. Ada tuh biasanya pendoa-pendoa yang udah dewasa rohani, dia akan begitu. Entah dia dari luar negeri mana gitu, tapi Tuhan bicara, aku mau kamu berdoa buat hambaku yang ada di negeri mana gitu. Kamu begini. Dia doain aja meskipun nggak terhubung secara organisasi atau apa. Dia mendoakan gitu. Ya kalau baiklah, kalau bisa terhubung it's okay gitu. Kita damai-damai aja gitu. Yang penting kita melakukan kehendak Tuhan gitu. Amin. Seperti itu. Tapi kalau kita nggak seperti ini, memang ada juga kan yang istilahnya kita mau ajar dari bawah gitu ya, kita rekrut, boleh, kita edukasi gitu, kita arahkan kayak yang tadi bilang, bagaimana bisa tahu itu panggilannya? Kalau enggak diajak dulu gitu kan. Kalau saya nggak tanpa diajak, Firman yang mewahyukan ke saya yang waktu saya dengar itu, aku nggak bisa diem seperti ini, ada sesuatu, dan yang paling gampang yang ini, ternyata yang paling susah, harganya mahal gitu kan, seperti itu gitu loh, kayak terjebak gitu loh, tapi terjebak dalam hal-hal yang luar biasa gitu aja gitu kan. Nah tapi Tuhan juga bisa pakai dengan cara lain, kayak orang yang nggak tahu gitu, aku mau apa, terus ada juga yang dipakai dengan situasi kondisi hidup dia. Karena situasi kondisi hidup dia kayak masalah bertubi-tubi, akhirnya dia datang, dia berdoa jadi pendoa, bisa ada yang begitu. Jadi Tuhan membawa kedekatan lewat mungkin sakit penyakit atau pengalaman hidup atau masalah. Di akhirnya dia cuman Tuhan yang bisa didatang mendekat. Tapi lama kelamaan karena dia datang terus kepada Tuhan, Tuhan mulai berikan isi hatinya kan bisa. Yes, benar-benar. Berarti cara Tuhan tuh banyak banget. Yes. Tapi saya setuju banget nih Bu, yang tadi Ibu bilang, bukan cuma seorang pendoa, tapi semua kalau bisa ya apapun pelayanan yang kita lakukan, mungkin pelayanan yang mungkin orang lain pun nggak lihat apa yang kita lakukan, tapi kuncinya tadi itu loh, Feb, keintiman dengan Tuhan. Iya, kan doa itu sendiri kan artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita melahirkan sebuah pelayanan tanpa berkomunikasi dengan Tuhan? Bisa, tapi nggak kuat itu dasarnya. Betul. Dia dasarnya nggak kuat. Tapi kalau kita udah tahu bahwa berkomunikasi dengan Tuhan itu adalah dasar kita hidup, biarpun nggak mikirin panggilan, tapi dasar kita hidup itu begitu. Nanti waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan menyatakan rahasia dan kehendaknya. Istilah cetak biru mulai dibuka sedikit-sedikit untuk kita. Lakukan ini, lakukan itu, dan nggak berhenti di situ aja. Buktinya saya ada peningkatan dalam hal saya dulunya cuman misalnya berdoa begini, tapi Tuhan bilang, aku tahu aku mau equip kamu dalam bidang ini, kamu ikutin. Saya ikutin aja. Saya ikutin begitu. Nanti ada orang-orang lain yang Tuhan pakai juga, yang melihat, kan tadi bagaimana bisa tahu kan, entah itu pemimpin dari gereja lokal, entah itu pemimpin dari mana, yang bisa melihat nyata nih orang ini ada sesuatu juga yang lain. Saya ingat pertama kali saya khotbah nih, saya tuh tadinya nggak tahu. Ini masih di gereja di gereja saya ya. Jadi pada waktu itu ada yang namanya almarhum pendeta Pak William, Gembala Rayon di Lampung. Yang sudah almarhum ya. Dia pernah bilang begini sama saya, Bu Bridget jangan pernah lupa Lampung waktu dia masa hidupnya. Kenapa Pak? Saya gitu. Ibu Bridget tahu nggak pertama kali ibu khotbah itu di gereja saya di Lampung? Saya diem. Saya gini. Oh iya Pak? Ibu Bridget tahu nggak ceritanya? Enggak. Jadi memang waktu itu almarhum pendeta William itu dia telepon katanya kepada yang ngatur schedule dulu. Jadi dulu kalau pengkhotbah itu harus lapornya ke pusat, selalu mintanya ke pusat. Jadi Pak William bilang, saya mau undang Ibu Bridget berkhotbah di gereja saya. Itu waktu itu jemaatnya lebih dari 2.000 loh. Saya belum pernah khotbah di tempat ibadah raya, belum. Spesial dong ya. Tapi ini lucu. Terus yang ngatur jadwal, dia cek nama saya di jadwal para pengkhotbah. Cek. Gak ada namanya Bu Bridget di pengkhotbah, adanya di pendoa. Dia bilang begitu.
kalau mau minta dia tanya dulu sama Pak Niko. Saya ingat ini dia yang cerita sih. Sayang dia udah almarhum ya, tapi dia kasih tahu saya. Terus akhirnya ditanya, kenapa maunya Ibu Bridget? Karena saya mau yang bicara itu bukan cuman head knowledge, tapi dari kehidupannya. Amin. Wow. Dia seorang pendoa, saya mau dia berbicara dari kehidupannya, bukan head knowledge. Yes. Dan saya mau ada impartasi. Itu dia cerita ke saya sampai bengong gitu. Betul, saya diundang. Dan sering kali saya diundang ke sana. Dan saya pakai rok panjang semata kaki ya. Itu kaki saya, lututnya gemeter. Karena jemaatnya banyak. Di atas, di bawah, begitu. Di atas, di bawah. Itu mulanya. Dan di situ saya istilahnya Tuhan tambahkan dari orang lain yang bisa melihat. Ngerti? Saya nggak pernah bilang undang saya dong khotbah, undang saya enggak. Benar. Saya Orang lain yang melihat ya. Saya nggak pernah begitu. Saya melakukan apa, tapi saya memperkaya diri itu pasti. Ya kan? Betul. Saya nggak cuma doa gitu loh, tidak. Benar. Saya gali firman, tadi sharing sama Ibu Gembala secara saintifik itu bagaimana. Nggak ada yang suruh. Roh Kudus itu memberikan wawasan. Tapi saya mau membuka, saya belajar gitu. Saya belajar meskipun kanan kiri saya enggak seperti itu. Yes, Para pendoanya enggak kayak begitu, tetapi saya begitu. Memperkaya diri. Terus terang, ya, betul. karena saya harus Belajar. seperti itu. Itu gerakan yang ada di dalam saya, gitu, seperti itu. Dan tepat pada waktunya, istilahnya saya sudah dipersiapkan. Oke. Jadi gini, persiapan itu saya lakukan, entah saya diundang, entah saya diminta, itu nomor 2. Yang penting saya punya persiapan. Itu aja yang saya gali, saya pelajari. Nanti pasti akan berguna kok. Karena saya tahu ayatnya, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kalau kita malas atau tidak terbuka, nggak open minded, begitu ya, ya mohon maaf. Kalau saya nggak kayak gitu sih orangnya, gitu. Jadi saya lihat itu semakin bertumbuh gitu, semakin bertumbuh. Malah atau waktu saya diminta jadi pembicara seminar, saya juga, oh Tuhan, saya belum pernah Tuhan, saya belum pernah. Itu di Medan. Jadi saya hargai orang-orang ini ya, saya hargai orang-orang yang bisa melihat. Pada waktu itu, Gembala Rayon di Medan. Pada waktu itu sebenarnya bukan saya yang harus ngisi, itu almarhum Pak Rahim. Tapi dia sakit, sedangkan itu sudah diundang se-Sumatera. Dia sakit terus, waduh dia sakit terus ditanya, aduh siapa penggantinya? Nggak tahu ya gitu. Ada siapa di situ? Disebutlah saya yang diminta. Aduh saya deg-degannya luar biasa. Aduh saya, seminar. Terus hadirinnya siapa? Pendeta-pendeta. Oh Tuhan, saya begitu. Nambah deg-degannya. Saya langsung bahasa rabaya, syaradaba. Karena gimana saya Tuhan gimana? Tapi ya itulah orang yang memiliki karunia kerasulan, dia bisa melihat ini. Dan dia membackup, dia mensupport. Dia ada di belakang saya. Untuk supaya saya bisa melahirkan apa yang sebenarnya ada di dalam saya. Cuman kesempatannya belum ada. Dan pada waktu itu dia buat kesempatan itu, dan saya terus terang apresiasi orang-orang yang bisa melihat. Luar biasa. Ini dari Gembala Rayon Medan yang pada waktu itu, Pendeta Bambang Yonan. Dia bisa panggil dia seperti itu, dan juga Pak almarhum Pak Pendeta William yang dari Lampung. Saya berterima kasih buat mereka, dan tentu ada yang lain-lain juga. Cuma ini awalnya kan. Ini saya lagi bicara awal seperti itu. Jadi persiapan itu necessary, persiapan itu penting meskipun kita belum tahu mau kemana, tetapi perenungan firman Tuhan, baca firman Tuhan, kita menggali dan menggali. Yang kedua, tadi yang saya sebut orang lain bisa. Jadi apapun kita lakukan ini itu. Tapi ada nanti Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang akan bisa lihat kalau kita di bidang itu sepertinya itu cocok, itu kayak kita gitu. Itu pasti ada gitu ya. Nanti ada orang itu yang mendekat, yang bilang kamu kayaknya bagus untuk ini gitu. Bagus untuk itu. Bisa tergitu. Atasan kita bisa lihat begitu. Ya, orang-orang lain bisa juga ada 2-3 saksi. Bisa juga dari nubuatan-nubuatan. Saya terima banyak nubuatan-nubuatan secara internasional dari hamba-hamba Tuhan internasional. Dan itu saya catat.
Wow. Saya belum kesini, masa sih aku kayak begitu gitu. Saya belum kesini, tapi sudahlah, yang namanya nubuatan itu potensi. Ya. Kalau kita mau membangun diri, kita mau memperlengkapi, Yes. itu akan terjadi. Amin. Jadi itu yang saya lengkapi diri saya, terus saya lengkapi, terus saya lengkapi. Nanti soal itu datang tergantung kelengkapan kita dan Tuhan yang akan buka jalan. Yes. Seperti Setuju, Bu. itu. Berarti tetap memperkaya diri, Iya, betul. tetap belajar. Karena kita jangan sudah, udah nih saya udah tahu nih, saya pendoa nih, udah dah. Sampai ada istilah gini, ngeroh-ngeroh terus nih. Iya, pasti Iya kan, gitu kita ya. sering dengar, aduh ngeroh terus nih kalau pendoa. Padahal bukan cuma sampai segitu. Iya, Kalau betul. kita mau mengisi hidupnya kita, seperti tadi Ibu Bridget bilang, diperkaya nih. Yes. Jadi nggak sampai stagnan di situ aja Iya. ya Bu ya. Bahkan Tapi- dibukain lebih banyak lagi tentu peluangnya, bahkan bisa jadi pembicara seminar yang di luar ekspektasi. gitu. Saya bilang peluang itu bukan karena saya cari ya. Iya. Ternyata itu paket dari panggilan Betul. saya. Yes. Karena saya nggak pernah cari. Iya. Betul. Saya nggak pernah. Aku dong, nggak pernah. Biarin aja. Itu Yes. terpancar kok. Betul. Itu Dengan terpancar sendirinya dengan ya, Bu. sendirinya Setuju sih. gitu. Yes. Itu dengan sendirinya. Biarin aja. Keluar. Cukup rendah hati, Iya. cukup perkaya diri begitu ya. Nanti kalau diminta waktu kita melepaskan, orang juga tahu Iya. gitu ya. Orang juga tahu Dan gitu. kita Jadi siap ya Bu ya. iya dong. Iya. Gitu. Karena saya yang pertama kan nggak siap. Udah deg-deg gitu. Lama-lama Tuhan ajarin siap atau tidak siap. Tapi Wih. lebih baik siap. Iya. Seperti Oke. itu. Lebih baik kamu siap. Kamu lebih memberi diri. Dan pada waktu itu kan saya zaman sekarang kan zamannya saya dulu tuh belum bicara soal mentor. Jadi saya itu lack of mentoring. Jadi saya tuh kurang ada yang mementor saya. Kurang ada dalam bidang saya ya. Iya. Dalam bidang saya kan profetik ya. Itu kurang ada. Jadi istilahnya kalau sempat jatuh bangun wajar Iya. gitu kan. Tapi kalau jatuh terus ya saya juga nggak mau Iya. gitu kan, harus bangkit gitu ya. Jadi karena sebenarnya kalau ada mentor lebih baik, lebih cepat Lebih cepat. gitu, kita lebih cepat. Tapi kalau nggak ada mentor itu trial and errornya ada gitu. Terus belum lagi kita menerima cercaan. Iya. Kita ini udah oke. Tadi saya mau sedikit ya singgung. Tadi bilang ngeroh. Pada dasarnya sebenarnya itu nggak salah. Karena Tuhan adalah roh. Iya. Siapa yang menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Yes. Salahnya harus ada penyelarasan roh, jiwa, dan tubuh. Yes. Iya. Gitu ya. Tapi kalau cuman orang bilang terlalu ngeroh, saya bisa apa istilahnya, kata-katanya ya, saya bisa menjelaskannya bahwa yang mereka maksud itu salah. Oke. Ingat, Tuhan adalah roh. Siapa yang menyembah ini juga termasuk berdoa. Iya, Pokoknya yang betul. terus harusnya di dalam roh. Iya. Tapi ada juga kebenaran. Di dalamnya. Betul. Ya, bukan cuma roh, tapi ada kebenaran Iya. di situ. Jadi saya mau koreksi aja Iya. supaya kita pandangannya jangan salah, karena Iya. kita manusia roh Betul. seutuhnya, gitu ya. Nah, itulah pandangannya. Tapi juga tergantung sih dari pandangan orang. Kalau pandangan saya, kenapa salah kalau kita mau mengedukasi diri kita, kalau kita mau mengembangkan diri kita, kalau kita mau belajar, itu bukan suatu hal yang salah. Iya. Tapi kembali lagi saya kembalikan kepada pandangan orang-orang tertentu. Ada orang-orang tertentu yang enggak, kamu harus begini aja. Itu terserah. Yes. Kalau saya pandangannya saya ingin memiliki kekayaan Kristus yang sudah tersedia Amin. Wow. di dalam diri Amin. saya gitu loh. Dan saya ingin merangkul semuanya Hmm. itu sesuai dengan takaran yang Tuhan percayakan. Amin. Jadi saya nggak mau nolak Mm. gitu. Seperti itu. Tapi terus terang saya kembalikan lagi, kalau orang-orang tertentu dia pandangannya seperti itu, saya pun tidak akan menghakimi. Mm-mm. Oke. Tapi saya akan melakukan apa yang dibukakan buat saya. Iya. Berarti Seperti itu. kalau gitu ini tolong diluruskan Bu kalau apa yang ini saya salah. Berarti kalau kita sampai kita kembali ke penilaian orang, oh pendoaannya ngeroh-ngeroh terus. Berarti kalaupun kita nggak bisa menyampaikan dengan kata lisan kita, mungkin menjelaskan seperti Ibu bilang tadi itu, mungkin dengan karakter kita ya Bu ya, kehidupan kita sehari-hari mereka bisa lihat itu. Terpancar. Iya, gitu tapi memang harus diperkaya dengan tadi kebenaran. Ya. Kalau cuman roh aja, gimana dengan kebenaran, Ya, ya oke. kan? Yang kedua, kalau soal penyampaian pesan, ini saya juga dapatkan dari pengalaman hidup. Ya. Mm-mm. Antara kita menerima
dan menyampaikan, karunianya beda. Ya. Oke. Sering kita menerima, tapi belum tentu kita bisa menyampaikan. Karena itu kita harus diolah lagi apa yang kita terima gitu, di dalam doa, di dalam firman Tuhan, kapan waktunya, kepada siapa kita harus menyatakan itu. Ada kalanya nggak harus diberitahu, itu hanya untuk beban doa kamu. Tapi kita mungkin karena kita kurang pementoran, dapat suatu langsung menggebu-gebu gitu. Saya dulu begitu karena memang nggak ada mentornya. Jadi entah waktunya belum tepat, atau orang yang kita sampaikan nggak tepat juga dan belum bisa mengerti, karena itu sesuatu kan. Jadi gini, waktu kita terima sesuatu pesan itu sebenarnya sesuatu yang rohani, roh sifatnya. Untuk kita komunikasikan, kita harus pindahkan ke bahasa mental supaya bisa diterima. Nah, dia terimanya yang rohani. Di sininya dia belum perlengkapi. Jadi bisa ada salah pengertian, salah waktu, salah macam-macam gitu. Tapi kita tidak boleh membunuh karunia itu. Justru kita harus perlengkapi. Kita tuntun, kita arahkan supaya jadi benar gitu kan. Makanya perlu kelima jawatan untuk membawa kepada kedewasaan penuh. Seperti itu. Nah itu tadi yang disampaikan Bu Bridget luar biasa banget, ngebuka pikiran kita, dan juga mungkin beberapa hal yang tadi sempat menjadi pertanyaan juga ya mungkin buat Bapak Ibu, teman-teman di luar sana. Nah tapi nih aku juga mau tanya sedikit nih sama Ibu Gembala ya. Karena Ibu Gembala juga pendoa juga. Nah mau tanya juga nih buat Bu Tante Kikin nih. Kalau pandangan Tante Kikin mengenai panggilan seorang pendoa itu gimana sih Tante gitu? Apakah itu menjadi sesuatu yang harus membuat kita kayak merasa aduh berat gitu, atau setuju dengan yang dibilang Bu Bridget tadi ya, mungkin di awal sulit, tapi kalau kita mau buka hati, kita mau memperkaya diri, Tuhan tuh pasti buka jalan gitu. Bahkan kita diberi peluang yang kita nggak pernah minta-minta, kita nggak pernah cari, tapi Tuhan kasih gitu. Iya, saya setuju banget ya tadi yang Bu Bridget katakan, karena saya pun mengalami itu. Kalau panggilan sebagai pendoa itu, kalau saya pribadi itu sepertinya sudah ditanamkan gitu loh. Ada passion di situ. Dikit-dikit sukanya dibawa dalam doa. Itu, dan seringkali doa-doa itu tuh dijawab gitu. Jadi itu salah satu cirinya begitu. Jadi kita ikuti aja. Tuhan udah taruh di hati apa, ikutin, lakukan. Nanti akan semakin berkembang. Semakin jelas. Jadi jangan takut. Kalau doa kita dijawab, misalkan kita memerangi sesuatu dijawab, seringkali kan takut ya. Waduh, ini setannya nongol gitu kan. Itu seringkali berhenti, takut. Nah itu justru salah. Ikuti aja terus sambil kita menambah pengetahuan, belajar, makin diasah gitu. Ya itu aja sih. Wow, luar biasa ya. Penting nurut aja jalannya Tuhan ya. Mau dibawa kemana? Step by step. Bener banget. Dan mungkin terakhir nih sebelum menutup podcast kita pada malam hari ini, karena nggak terasa kita udah 45 menit ya ngobrol bareng. Mungkin ada pesan nggak nih dari Bu Bridget untuk para pendoa di luar sana di belakang gitu yang sedang menyaksikan gitu? Oke, semua rekan-rekan pendoa, ingat ya, jangan sampai kita mengalami keletihan, kelesuan, meskipun itu potensi terjadi. Tapi ingat, hiburan kita adalah kita bermitra dengan Tuhan. Kita bermitra dengan Roh Kudus. Kita rekan sekerjanya Tuhan. Mungkin namanya kita berhadapan dengan manusia, kita merasa mungkin bisa jadi kurang diperhatikan, kurang dihargai. Ingat Tuhan ya, Tuhan itu tidak buta. Apa yang kita tabur itu pasti kita akan tuai. Dan Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Itu satu hal. Jadi tetap lakukan apa yang Tuhan tetapkan di dalam hati ya. Tetap membangun manusia rohani kita. Untuk kita tetap menjadi kuat. Dan tolong satu hal lagi yang saya minta, jangan menjadi judgmental. Roh yang menghakimi. Karena cenderung yang saya perhatikan, para pendoa suka merasa di atas yang lain, sehingga merasa yang lain kurang rohani, atau melihat orang terlalu jadi judgmental. Itu kita harus menjaga hati. Yang terpenting adalah kasih yang kita lepaskan. Karena kasih
menutup banyak sekali dosa. Amin. Kasih tidak ada ketakutan. Kasih adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yes. Wow, luar biasa banget ya podcast hari banyak ini, Tante. banget pelajaran Iya, hari banyak ini kita pelajarannya. dapat tentang seorang pendoa. Yes, benar banget. Dan aku yakin banget nggak cuma kita di sini yang terberkati, tapi Bapak, Yes. Ibu, Saudara, teman-teman semua di rumah itu yang menyaksikan juga terberkati. Amin. Dan untuk terakhir mungkin boleh Ibu Bridget menutup dalam doa untuk podcast malam hari ini. Oke. Orabaya syarabatakara labaya syanda. Terima kasih Tuhan. Kami dapat merasakan kasih-Mu yang panjang, lebar, tinggi Yes. dan dalamnya. Amin. Yang Kau lepaskan lewat podcast ini kepada Amin. semua yang mendengarkan, supaya mereka dapat menerima betapa Engkau Tuhan ada dalam hidup mereka. Amin. Dan Tuhan yang menaruh, Tuhan yang memanggil agar mereka datang mendekat kepadamu dan membangun keintiman bersama-sama Ya, dengan Yesus. Tuhan. Dan Engkau mulai memberikan cetak birumu, Engkau menyatakan rahasia-rahasiamu, dan Engkau mengurapi mereka Tuhan, bahkan di tempat-tempat tersembunyi yang tidak seorang manusia dapat lihat. Tetapi ketika mereka datang kepadamu dan memberi diri di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan, Engkau hadir dan Engkau mengisi Tuhan kehidupan mereka dengan benih-benih ilahi, sehingga mereka dapat melahirkannya lewat doa-doa mereka bersama-sama bermitra dengan Roh Kudus, Roh syafaat itu sendiri. Terima kasih Tuhan buat podcast sore hari ini. Yes. Engkau memberkati acara ini supaya Amin. menjangkau banyak jiwa Amin. buat kemuliaan Yes, Tuhan. yes. Haleluya. Diberkatilah podcast ini. Amin. Diberkatilah GBI Amin. Crown Palace di Yes. dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Diberkatilah para pemirsa. Amin. Diberkatilah para pendoa. Amin. Diberkatilah semua para Yes. pelayan Tuhan Haleluya. di dalam nama Tuhan Yesus. dalam Haleluya. Amin. Amin. Wow. Sekali lagi kita berterima kasih banget. Terima kasih buat Bu Bridget atas Gembala, kesediaannya, Bu Kiki, Gembala terima juga. kasih buat Yes, waktunya. benar banget. Dan kita benar-benar terberkati banget pada sore hari ini, pada malam hari ini ya teman-teman semuanya. Nah, buat Bapak Ibu jangan lupa, buat Bapak Ibu yang merasa terberkati, jangan lupa di subscribe YouTube kita GBI Crown Palace, juga di follow Instagram kita di @gbicp. Dan sekali lagi, saya Febri dan Kita. pamit undur diri dan sampai jumpa di Crown Podcast selanjutnya. Tuhan God Yesus bless you. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.